Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina waktos ayeuna sim abdi sareng reng-rengan tim Swakarya TV bade ngaguar, bade riding sekaligus vlog ke tempat situs budaya anu aya di Kawali. Nami lokasina sareng nami tempatna nyaeta situs Astana Gede Kawali. Waduh, cuy. Sebelum berangkat harus dicek dulu motornya kayak gitu. Oh, benar. Setelah makan kita lanjut lagi OTW. Masih tetap semangat ya nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Swakarya TV, kali ini kita sedang berada di pintu gerbang masuk ke Astana Gede yang berada di daerah Kawali, Kabupaten Ciamis. Seperti yang kalian lihat di belakang saya, ini adalah tempatnya. Nanti di dalam kita akan melihat beberapa peninggalan sejarah dari Prabu Prabu Wastu Kancana ya. Untuk lebih lanjutnya kita nanti review lagi di dalamnya ya. Terima kasih. Ikuti terus, stay tune.
kali ini kita sudah sampai di lokasi Batu Prasasti ya, yang mungkin tempatnya bisa dilihat. Nanti kita akan ke sana juga. Kameramen boleh ikut ya. Jadi di sini tuh ada Batu Prasasti 1, 2 dan 4 ya. Tapi saya juga belum tahu nih yang mana yang 1, yang 2 dan 4-nya ya. Di sini juga ada tulisannya. Nah, mungkin dari sini, Wak, biar. Nah, jadi ini adalah Batu Prasasti 4. Jadi Batu Prasasti ini ditemukan dan dievakuasi pada tanggal 3 Oktober 1995 ya. Ini adalah Batu Prasasti 1 yang ditulis dengan aksara Sunda yang berartikan yang bertapa di Kawali ini adalah yang berbahagia, Prabu Raja Wastu ya, yang bertahta di kota Kawali. Nah, dan ini adalah Batu Prasasti 2 ya. Semuanya mungkin Batu Prasasti di sini ditulis dengan aksara Sunda karena ini dibuat dari zaman dahulu ya. Ini yang tertera di tulisan di sini tuh yang dialih bahasakan, semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri membuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Yang berartikan itu ya. Nah, di sini juga ada ya. Di sini tuh batu palinggih ya, atau batu panobatan. Yang dinobatkan di batu ini adalah Prabu Siliwangi. Sewaktu menerima tahta kerajaan Galuh Pakuan tahun 1482. Nah, jadi ini tuh adalah batu penobatan. Dan yang kalian lihat sekarang ini adalah batu tapak ya. Jadi terdapat 45 kota beserta puluhan titik-titik lubang berfungsi sebagai media palintangan, kalender, panata mangsa, telapak kaki dan tangan milik Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Nah, jadi ini tuh milik Prabu Niskala Wastu Kancana ya. Nah, jadi yang kalian lihat sekarang di samping kanan saya ini adalah Makom Dalem Adipati Singacakala ya. Jadi beliau adalah penyebar agama Islam di wilayah eks Kerajaan Galuh. Beliau utusan dari Kesultanan Cirebon ya. Jadi makomnya ini seperti ini. Mungkin kita bisa masuk juga ke dalamnya, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, jadi ini adalah makomnya ya. Yuk, boleh ngopi. Sahabat Swakarya, kali ini kita akan menuju ke, jadi pada zaman dahulunya ini adalah alun-alun Surawisesa ya, alun-alun Kawali dan mata air Cikawali. Ikuti terus kegiatan kita di Astana Gede ini ya.
sahabat Swakarya. Jadi kita udah sampai di pusat alun-alunnya ya pada zaman dahulu. Ini adalah sebuah pusat alun-alun yang ada di daerah Kawal ini, di Astana Gede ini. Ini adalah alun-alun Surawisesa ya, Prabu Surawisesa. Bisa dilihat. Jadi seperti ini ya lokasi di sini tuh. Dan sekarang mungkin kita akan lanjut ke mata air juga ya. Kita akan kasih lihat ke kalian semua apa yang ada di Astana Gede ini. Dan buat kalian yang penasaran, kalian boleh datang ke sini kapan aja. Sebelum kalian datang ke sini, mungkin kalian juga ingin tahu apa aja sih yang ada di sini gitu. Jadi kita akan perlihatkan. Dan tadi juga ada beberapa batu, ada alun-alunnya juga. Sekarang kita akan menuju ke mata airnya ya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di sumber mata air Cikawali. Di sini tuh adalah sumber mata air sekaligus pemandian para raja pada zaman dahulu ya. Bisa dilihat seperti ini. Ini tuh airnya seger ya. Bisa dilihat Bang Dion juga ambil cuci muka gitu kan. Nah, saya juga mau coba deh ya. Lanjut lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan kita dikasih izin dan restu sama leluhur yang ada di sini buat dipublikasikan ke teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Deket kota ya, Wak? Deket ke kota. Assalamualaikum. Oh, ini masih kayak masih dievakuasi ya. Nah, jadi ini tuh ada proses evakuasi tempat lokasi ini ya teman-teman. Ini nggak tahu lokasinya lokasi apa, nggak ada petunjuknya juga. Ya ini masih baru soalnya ya, baru ditemukan, baru juga dievakuasi. Ada tanggalnya nggak ya? 2015-2018. Ada. Kita akan Yeah. Nah, tukang jam. Padahal udah banget kieu.
kok. Kadang jam 3 biasa nih. Itu aja jadi kameramennya dulu. Kita tinggal bahas Sekarang kita sedang berada di depan makom Pangeran Usman ya. Boleh dilihat kameramen. Pangeran Usman adalah penyebar agama Islam di wilayah Kerajaan Galuh. Beliau utusan Kesultanan Cirebon ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke tempat berikutnya, maka kita berdoa dulu di sini bentar ya. Oke teman-teman semuanya, sahabat Swakarya TV, mungkin segitu aja konten vlog kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari penyebutan katanya, mungkin penyampaian kami yang salah, mohon dimaklum karena ya namanya ini konten vlog ya. Jadi kita hanya bermodalkan apa yang ada di dalam tulisan yang ada di tempat-tempat ini ya. Untuk sahabat Swakarya TV semuanya, jangan lupa komen, like, subscribe, dan bagikan ke semua teman-teman Anda untuk mendukung channel ini. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.